Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang di channel Yulia Lisiari. Di video kali ini aku akan bikin pie susu Hongkong. Di sini aku bikin yang versi mini dan bentuknya cantik banget, ada warna-warna kecoklatannya gitu. Dan ini menarik banget kalau teman-teman mau buat ide jualan. Untuk rasanya ini enak banget, keras-keras dimakan juga lumer banget ya. Nah, bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama di sini kita akan melarutkan gula pasirnya. Di sini aku pakai 100 gram gula pasir. Tambahkan 250 ml air, lalu tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini akan kita masak. Di sini aku akan masak sampai gulanya larut aja, dimasak sampai mendidih ya teman-teman. Kalau udah mendidih ini didiamkan dulu sampai dingin ya. Selanjutnya kita akan membuat kulit pie-nya. Masukkan 100 gram margarin, kemudian gula halus 40 gram, bisa pakai gula di blender. Kemudian ini kita kocok aja menggunakan whisk sampai mengembang dan putih pucat. Pokoknya jangan terlalu lama sampai dia teksturnya creamy seperti ini. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur, lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan tepung terigu. Jangan lupa diayak ya teman-teman. Aku pakai 10 gram maizena dan juga tepung terigu sebanyak 220 gram. Diayak supaya tidak ada yang bergerindil. Lanjut di sini aku aduk menggunakan spatula terlebih dahulu, diaduk sampai tercampur rata. Lanjut di sini aku menggunakan tangan. Di sini aku pakai sarung tangan, jadi aku aduk sampai benar-benar menjadi gumpalan seperti ini. Kalau udah menjadi gumpalan seperti ini akan kita tutup. Ditutup menggunakan plastik supaya tidak kering ya teman-teman. Di sini aku pakai sarung tangan tadi, plastiknya boleh menggunakan plastik wrap ya. Dan ini akan kita diamkan selama 30 menit di suhu ruang. Selanjutnya kita akan membuat flannya. Masukkan susu kental manis sebanyak 3 saset atau setara 120 gram. Masukkan 3 butir telur. Ini aku pakai telur yang ukuran kecil ya teman-teman. Lanjut di sini aku masukkan setengah sendok teh pasta vanila biar nggak terlalu amis. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, langsung kita tuang aja ke air gulanya. Pastikan air gulanya ini sudah dingin ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai tercampur rata seperti ini. Nah, karena warnanya itu kurang kuning atau kurang pekat, jadi aku tambahkan pewarna kuning telur, lalu diaduk sampai benar-benar tercampur rata dan sampai warnanya itu sesuai dengan keinginan. Selanjutnya di sini akan aku saring supaya tekstur dari flannya itu halus dan juga tidak ada serat-seratnya, supaya hasilnya itu lebih mulus ya teman-teman. Nah, kalau udah disaring ini akan kita diamkan di kulkas selama 20 menit. Kemudian di sini aku punya cetakan. Untuk cetakannya ukuran 5,5 cm dan untuk cetakannya udah aku olesin margarin tipis-tipis aja. Kemudian untuk kulitnya di sini udah aku keluarkan dari kulkas. Untuk hasilnya seperti ini, dia tidak kering ya teman-teman. Dan lanjut ini akan kita bentuk aja. Di sini nggak aku timbang ya teman-teman. Jadi ini cuman aku bentuk aja seperti ini. Kalau ditimbang itu kira-kira 16 gram. Di sini aku membentuknya menggunakan tangan sampai mulus dan rapi seperti ini. Nah, di video kali ini aku akan mencontohkan cara mencetak pie menggunakan cetakan double seperti ini. Tapi menurutku ini tidak efisien banget dan juga cetakannya jadi jelek bentuknya. Untuk bentuk pinggirannya itu terlalu tipis dan juga bagian bawahnya itu masih tebal. Menurutku ini nggak efisien banget dan juga menurutku jelek. Karena bagusnya itu menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman. Dan nanti akan aku contohkan untuk menggunakan cetakan kulit pie atau penekan pie ya teman-teman. Untuk hasil menggunakan tangan mulus seperti ini ya. Dan di sini akan aku contohkan penekan seperti ini. Untuk penekannya aku beli yang seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mau yang ukuran lain juga boleh. Di sini aku pakai penekannya yang bagian ukuran kecil karena ukuran besarnya nggak muat. Mungkin ini karena cetakan pie-nya itu terlalu kecil, jadi nggak bisa muat ke cetakan penekannya ya teman-teman. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Mungkin aja ini bagus buat cetakan pie, tapi menurutku kalau misalnya cetakannya terlalu kecil itu nggak bisa sama sekali buat dicetak. Dan menurutku bagian bawahnya tuh masih sedikit banyak buat dirapikan ya. Jadi kalau teman-teman mau beli penekan pie itu wajib banget diperhatikan dari cetakannya. Kalau misalnya nggak sesuai sama cetakannya, ini bakalan hasilnya jelek banget kayak yang udah aku contohkan.
makan. Nah ini dia hasilnya, pie-nya udah aku bentuk semua. Kemudian jangan lupa ditusuk-tusuk menggunakan garpu supaya nanti tuh tidak bergelembung ketika dipanggang. Setelah sudah ditusuk-tusuk, kemudian di sini akan aku tuang aja flannya. Di sini tuangnya perlahan aja ya teman-teman. Hati-hati nanti takut tumpah. Dan di sini aku tuang aja semuanya sampai penuh. Jika masih ada gelembung di sini aku buang aja gelembungnya seperti ini supaya nanti hasil flannya itu lebih bagus ya teman-teman. Sebelumnya ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu selama 5 menit sampai benar-benar panas. Selanjut ini akan kita oven selama 45 menit, gunakan suhu 120 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah dan di sini aku taruh di bagian bawah. Setelah 30 menit di sini aku menggunakan api atas ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Setelah 35 menit hasil dari flannya itu gelembung seperti ini, seperti kuning telur. Ini aku pindahkan di api atas selama 10 menit ya. Setelah 45 menit ini hasilnya udah matang dan udah jadi pie-nya. Langsung aja ini kita angkat. Untuk hasil bagian atasnya kecoklatan, jadi di menit 35 menit aku panggang di api atas aja selama 10 menit, hasilnya jadi seperti ini. Untuk satu resep ini hasilnya dapat 32 piece. Nah, di sini untuk melepasnya gampang banget kalau teman-teman nggak bisa dilepas menggunakan tangan. Di sini cukup menusuknya aja menggunakan tusukan kayak gini. Nggak usah diketok-ketok atau gimana ya teman-teman, cukup dibalik aja, nanti dia bakal jatuh sendiri kalau udah ditusuk. Nah, kemudian di sini akan aku alasi aja dengan paper cup kayak gini. Hasilnya benar-benar cantik. Kalau teman-teman mau buat ide jualan bisa diwadahin kayak gini. Nah sekarang kita akan cobain untuk pie-nya. Ini kelihatan banget lembut banget ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya ini nggak gosong sama sekali. Rasanya enak banget dan dijamin pasti teman-teman suka. Sekarang kita akan cobain, bismillah. Ini beneran enak banget. Ketika dimakan itu beneran lumer banget teman-teman. Dan bagian luarnya itu crunchy dan juga enak banget. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau bagian isinya itu bener-bener pecah banget. Ini recommended banget sih kalau teman-teman mau buat ide jualan, rasanya enak banget dan bikin nagih. Nggak cukup deh kalau teman-teman cuma makan satu biji aja. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.